Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat semua ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik belajar mengenai gangguan pada sistem gerak manusia. Kira-kira apa saja sih? Mari kita bahas satu persatu. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping ini. Sepanjang waktu, dari usia mudanya hingga usia tuanya, beliau habiskan sebagai buruh penjahit. Dari pagi hingga sore, beliau habiskan waktu untuk menjahit baju pelanggan. Hingga tak terasa, badannya kian hari kian membungkuk. Apakah membungkuk termasuk gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia? Yuk kita cari tahu. Kelainan pada sistem gerak terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kelainan pada tulang, kelainan pada tulang belakang, kelainan pada sendi, dan kelainan pada otot. Kelainan pada tulang terdiri atas osteoporosis dan fraktura. Kelainan pada tulang belakang terdiri dari lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kelainan pada sendi terdiri dari dislokasi, terkilir, ankiliosis, dan arteris. Kemudian kelainan pada otot terdiri dari atrofi, hipertrofi, kaku leher, tetanus, dan kram. Nah, menurut adik-adik, kakek yang ada di layar tadi mengalami gangguan dan kelainan sistem gerak manusia yang mana? Ikutin terus videonya ya. Osteoporosis. Osteoporosis ini terjadi karena kekurangannya kalsium. Osteoporosis ini umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang menjadi kurang aktif dan massa tulang menjadi berkurang. Kondisi tulang yang kekurangan kalsium dan mineral dapat mengakibatkan tulang tersebut menjadi rapuh. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan osteoporosis. Fraktura bisa kita sebut sebagai patah tulang. Salah satu penyebab fraktura atau patah tulang ini karena tulang mengalami benturan yang keras, bisa akibat kecelakaan, dan lain-lain. Secara umum, fraktura terbagi menjadi fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Fraktura terbuka yaitu patah tulang yang menembus kulit, sedangkan fraktura tertutup merupakan patah tulang yang tidak menembus kulit. Seperti pada gambar di samping. Pengobatan fraktura ada pengobatan medis dan ada pengobatan non-medis. Apa saja sih perawatan medis? Perawatan medis terdiri dari pemasangan gips, traksi, operasi, dan menggunakan obat-obatan. Sedangkan perawatan non-medis seperti menjaga pola hidup sehat, menghindari aktivitas yang berat, dan sebagainya. Agar adik-adik terhindar dari fraktura atau patah tulang, maka kakak sarankan adik-adik berhati-hati dalam beraktivitas ya. Dan pada tulang belakang terdiri dari lordosis, skoliosis, dan kifosis. Bentuk tulang belakang manusia normalnya adalah tidak lurus tetapi melengkung. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Bentuk tulang belakang tersebut juga mempengaruhi postur tubuh kita. Lordosis merupakan keadaan tulang belakang yang membengkok ke depan. Kebiasaan duduk yang salah juga dapat menyebabkan lordosis. Skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah samping. Skoliosis ini dapat disebabkan karena polio atau karena kebiasaan duduk yang salah. Nah, kakak punya cara agar adik-adik mudah mengingat skoliosis. Skoliosis yaitu membengkok seperti huruf S. Ingat ya adik-adik, skoliosis membengkok seperti huruf S. Skoliosis juga diawali dengan huruf S. Coba perhatikan gambar agar adik-adik lebih mengerti. Kifosis
merupakan kelainan tulang belakang yang membengkok ke belakang. Hal ini biasanya terjadi pada seorang yang sering duduk pada posisi meja yang rendah. Kifosis juga umumnya terjadi pada orang tua yang menderita osteoporosis. Nah, adik-adik, keadaan kakek yang di awal video tadi merupakan salah satu contoh dari gangguan dan kelainan pada sistem gerak, yaitu kifosis. Mudah mengingat kifosis, maka huruf K menghubungkan kata membungkuk yang berada di tengah-tengah katanya. Jadi, kifosis sama dengan membungkuk. Nah, mudah kan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama, meningkatkan kadar kalsium di dalam tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung kalsium seperti susu, pisang, almond, brokoli, dan lain sebagainya. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin D. Keempat, olahraga yang cukup, tetapi ingat, harus berhati-hati agar tidak mengalami benturan pada tulang yang mengakibatkan patah tulang atau fraktura. Dan yang kelima, hindari kebiasaan duduk yang salah. Kelainan pada sendi, salah satunya artritis. Artritis yaitu di mana rawan sendi mengalami kerusakan, mengakibatkan tulang menjadi sakit, bengkok, dan susah digerakkan. Biasanya, sendi yang terkena artritis menjadi sulit untuk digerakkan. Rematik merupakan salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan artritis ini adalah karena metabolisme asam urat di dalam tubuh terganggu. Akibatnya, asam urat tersebut akan tertimbun di dalam sendi sehingga jari tangan, jari kaki biasanya lebih sulit untuk digerakkan. Selain itu, penumpukan kapur di dalam dua tulang juga dapat mengakibatkan sendi di dalam tubuh menjadi sulit untuk digerakkan. Kelainan pada otot. Yang pertama ada atrofi, merupakan penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut atau mengecil. Penyebab atrofi ini oleh penyakit poliomyelitis. Penyakit tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf yang mengatur kerja otot. Gangguan atrofi dapat dikurangi dengan terapi kejutan listrik dan teknik pijatan. Yang kedua ada hipertrofi. Nah, hipertrofi ini kebalikan dari atrofi. Hipertrofi menyebabkan otot menjadi lebih besar dan kuat daripada sebelumnya. Hipertrofi ini terjadi karena aktivitas otot yang berlebihan, misalnya latihan olahraga dan bekerja yang berat. Yang ketiga, kaku leher. Nah, kaku leher ini peradangan pada otot trapesius leher sehingga leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. Nah, penyebab kaku leher ini merupakan hentakan atau salah gerak. Nah, yang keempat ada tetanus. Tetanus ini penyakit kejang pada otot karena infeksi bakteri yang masuk ke dalam luka. Nah, tetanus dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kelima itu kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot ini keadaan otot tidak mampu lagi berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit.